Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat kakak-kakak Dewan Juri Smart Talent Ramadan Language, yang saya hormati seluruh teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat berupa dijumpakannya kita dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Teman-temanku yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Nafisa Hanif dari MTSN 3 Trenggalek untuk menyampaikan sebuah kultum dengan judul Meraih Asra Ramadan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Teman-temanku yang berbahagia, tentunya dari sekian banyak orang yang menonton video saya saat ini, ada yang belum tahu apa Asra Ramadan itu. Asra Ramadan adalah 3 fase dari bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama jatuh pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Fase kedua jatuh pada 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Dan fase ketiga jatuh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada fase inilah kita dianjurkan untuk meminta ampunan dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tanpa berbasa-basi, marilah kita sikat dan kupas semuanya sampai habis dari fase yang pertama. Fase yang pertama jatuh pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Pada fase ini, rahmat dari Allah akan diturunkan. Pada beberapa riwayat menyebutkan, kita dianjurkan untuk meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Namun tentu saja perlu kita ingat bahwa Allah tidak hanya menurunkan rahmatnya pada 10 hari pertama saja. Namun, apa salahnya kita mencoba untuk meraih rahmat Allah pada 10 hari pertama? Fase yang kedua. Pada fase yang kedua ini dikenal juga sebagai fase pengampunan. Pada fase yang kedua ini atau pada 10 hari pertengahan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ampunannya kepada kita. Pada beberapa riwayat menyebutkan, alangkah baiknya kita untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari api neraka pada 10 hari pertengahan bulan Ramadan ini. Tapi perlu diingat juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Baik dan Maha Pengampun. Tentu saja Allah tidak hanya menurunkan ampunannya pada 10 hari pertengahan saja. Tapi lagi-lagi, apa salahnya kita untuk mencoba meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lanjut ke fase yang ketiga. Fase yang ketiga atau fase yang terakhir adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Fase ini dikenal sebagai fase dijauhkannya kita dari api neraka. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Allah itu Maha Baik, Maha Pengampun, dan Maha Pemberi rahmat. Jadi tentu saja, jika kita meminta pada 10 hari pertama atau 10 hari pertengahan untuk dijauhkan dari api neraka, pasti Allah akan kabulkan selama kita mau berusaha untuk menjauhi larangan Allah dan mendekati apa yang disukai oleh Allah. Namun, beberapa ulama dan beberapa riwayat menyebutkan, alangkah baiknya kita untuk meminta ampunan dan dijauhkan dari api neraka pada 10 hari terakhir. Apalagi kita ingat juga, pada 10 hari terakhir ini ada beberapa malam yang spesial. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu malam itu adalah malam apa? Ya, itu adalah malam Lailatul Qadar. Pasti kita sudah tahu jikalau amalan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar akan diganti
menjadi yang lebih baik. Malam Lailatul Qadar juga disebut juga sebagai malam 1000 bulan. Maka dari itu, tak ada salahnya kita untuk mencoba meminta ampunan dan dijauhkan dari api neraka pada 10 hari terakhir. Teman-temanku yang berbahagia, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dapat menyelesaikan ibadah pada bulan Ramadan dengan lancar. Dan semoga kita juga termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan ampunan, rahmat, dan dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu saja dari saya. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.